pernikahan itu adalah suatu ibadah. Hal pertama itu yang pasti calonnya sudah sah gitu kan, si suami bahagia. Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Caranya klik tombol warna merah di bawah ini. Selamat menonton. Kesempatan hari ini saya bertemu dengan seseorang yang cantik, namanya adalah Mbak Emy Rodiatun. Nah, beliau akan berbagi tips bagaimana sukses dalam menjalankan acara pernikahan. Jadi ada tips-tips yang harus dipersiapkan sejak awal hingga nanti pada saat resepsi. Nah, halo Mbak Emy, selamat datang. Halo. Ya, terima kasih sudah mampir di Desmond Podcast ya. Iya. Mbak Emy, kita mau ngomongin nih tentang apa sih yang harus disiapkan pernikahan gitu, dari mulai akadnya barangkali hingga resepsi. Tapi dari awal jauh-jauh hari pasti sudah ada yang dipikirkan dong pastinya. Pasti. Kalau berdasarkan pengalaman dan juga beberapa tips juga, itu hal pertama yang disiapkan. Itu yang pasti calonnya. Kalau nggak ada calonnya gimana ya mau mempersiapkan semuanya gitu kan? Masa iya buat undangan nggak ada calonnya ya? Kosong nanti undangan. Tanya lagi kan. Iya. Ya, kalau pertama sih kita harus menentukan dulu ya venue-nya gitu. Tempat ya? Tempat, ya. Kalau misalkan memang di rumah ya kita pastikan dulu gitu kan kalau tempat di rumah itu memungkinkan untuk mengadakan pesta gitu, resepsi, kalau memang mau diadakan resepsi gitu ya. Kemudian kalau tidak memungkinkan ya cobalah sedikit agak modal dikit gitu untuk cari gedung atau venue tempat yang bisa gitu sesuai sama budget kalian. Dan yang paling penting itu budget sih, jadi harus sesuaikan dengan budget, jangan sampai nanti ketika kamu menentukan gedung atau tempat tapi ternyata over budget gitu, budget tidak sesuai budget, ujung-ujungnya melebihi budget yang sudah kalian sediakan gitu, atau yang akan si pihak laki-laki berikan. Karena kalau misalkan over budget atau melebihi budget, takutnya nanti malah ujung-ujungnya minjem nanti malah pusing gitu kan nantinya setelah pernikahan. Jadi kalau saran saya lebih baik sesuaikan budget terlebih dahulu gitu. Ya, jadi budget dulu disiapkan. Kemudian setelah itu mencari tempat, menyesuaikan apakah di rumah atau di gedung ya. Gedung itu kan pasti ada tipe-tipenya Mbak Emy. Nah, gimana Mbak? Ada small, medium, dan large ya? Ya itu kalau misalkan memang budget, kembali lagi ke budget sih sebenarnya. Kalau misalkan memang budgetnya memungkinkan untuk yang besar gitu, ya udah nggak apa-apa. Toh undangannya pun mungkin banyak dan tergantung sama undangannya juga sih. Kalau misalkan nanti pengen kesepakatan dengan pihak laki-laki pengen mengundangnya sedikit, ya cari gedung yang kecil saja, nggak apa-apa, cukup. Kalau misalkan kesepakatannya tamunya mau banyak, ya nggak apa-apa pakai gedung yang besar dong tentunya. Karena kalau misalkan kan pasti sekarang udah ngehits sekarang kan pengennya tuh yang intim gitu, maksudnya yang keluarga inti saja gitu, nggak mau rame-ramean gitu, ya nggak apa-apa, berarti pilih dong gedung yang kecil aja gitu. Small atau medium? Nah, kisaran yang small itu mungkin 7 jutaan ya harganya? Kalau untuk di Bandar Lampung sendiri itu masih ada yang harganya 7 jutaan. 7 juta yang small ya? Kemudian yang medium? Medium sekitar 10 sampai 15-an. 10 sampai 15. Yang large sampai itu 20-an ke atas. 20 ke atas sampai 30 juta. Jadi ya mungkin itu adalah contekan yang barangkali itu dipikirkan. Bagi calon laki-laki yang hendak menyunting Mbak Emy ya. udah. Oke, setelah itu gedung beres. Yang ketika kedua, gedung sudah ditentukan, karena kan memang gedung paling ini ya, kalau misalkan cepat-cepat dia dapat gitu kan. Harus berapa lama nih pesan? Tergantung tanggal. Kalau misal tanggal cantik itu harus jauh-jauh bulan, bisa setahun. Wow. Atau booking tanggal aja bisa setahun. Ya 8 sampai 12 bulan lah pokoknya bookingnya sebelum hari H. Nah, kalau tanggal cantik, tapi kalau tanggalnya yang biasa aja sebenarnya ya kosong-kosong aja kayaknya. Bisa aja, mungkin 2 bulan 3 bulan bisa ya spare enggak waktunya. sih, kalau bisa 5 bulan. 5 bulan tetap ya, setengah tahun. Iya.
setengah tahun itu harus dipersiapkan booking gedungnya gitu. Kalau tanggal cantik bisa 1 tahun sebelumnya gitu. Kayak kemarin ya, kalau tahun ini di tahun 2020 berarti tanggal 02 bulan Februari ya, 02 juga tahun 2020. Ramai banget itu ya. Untuk selanjutnya sudah kita punya gedungnya, kita cari baju. Kostum atau busana pengantin. Karena itu menentukan dekor, menentukan baju ibu, menentukan itu tergantung sama baju pengantinnya. Kalau kayak saya pribadi, itu kan pengennya ada Jawa pun tadinya saya pengen Jawa modern. Jadi pengennya baju warna marun gitu. Tapi ternyata setelah ke tempat kostum itu ternyata saya malah tertarik sama yang hitam gitu. Jadi berubah lagi gitu kan. Jadi pokoknya pastikan terlebih dahulu itu kostum untuk pengantinnya gitu. Kalau sudah fix, sudah fitting, sudah fix, dipesan, di keep, kemudian baru cari yang baju orang tuanya dan saudara, kakak adik gitu. Pengantin perempuan memang yang harus agak ekstra ya. Iya, karena sebenarnya wedding itu kayaknya dikendaliin sama perempuan, karena setiap perempuan tuh punya wedding dream gitu. Laki-laki harus ngikut. Laki-laki ya. Ketika baju sudah, untuk keluarga inti sudah, baru nanti biasanya keluarga besar seperti tante, om, itu mereka pengen juga gitu tampil dalam seragam, balutan seragam seperti itu. Jadi mereka biasanya baju warnanya dan warnanya lah pokoknya itu mengikuti si pengantin dan keluarga inti sih biasa. Kalau keluarganya pengertian, mereka akan beli sendiri. Oke, seperti keluarga saya, mereka beli sendiri. Jadi sangat mengerti. Iya. Tapi ya kita kasihlah budget berapa lah gitu untuk nambah-nambahin. Baju. Baju dulu. Nah setelah baju baru kita dekor ke tempat dekorasi. Sebenarnya ada sih yang satu paket, ada dekor, baju, riasan, kemudian catering, foto segala macam, sudah ada satu paket sebenarnya. Adi menawarkan beberapa vendor menawarkan satu paket dan itu lebih hemat sebenarnya kalau menurut vendor-vendornya gitu. Cuman kalau kebetulan kalau saya pribadi itu punya beberapa saudara yang menggeluti seperti catering, dekorasi itu ada itu, sehingga saya mau nggak mau harus pisah-pisah, tapi ya lebih murah juga karena harga saudara. Ya. Beruntungnya punya saudara. Iya, untuk saudara dimanfaatin saudara. Gitu. Tapi ya bagusnya sebenarnya kalau misalnya memang nggak punya kenalan, nggak punya saudara atau gimana yang bergelut di bidang catering dan pendekoran gitu untuk hal-hal wedding, ya nggak, kalau saran saya sih mending ngambil paket aja sih. Tapi memang ada plus minusnya kalau ngambil paket. Misalkan memang paketan di dekor itu memang dekornya bagus, tapi mungkin tata riasnya ada beberapa yang harus di-upgrade memang kalau ngambil paketan, ya seperti make up, baju, make up dan baju sih yang harus di-upgrade kalau misalnya ngambil paketan. Tapi kalau paketan itu make up dan bajunya sudah bagus, ya no problem, ambil aja. Cari yang murah, berkualitas, bagus, dan murah. Nah, kalau masih bingung juga, itu harus konsultasi. Dia harus datang ke konsultan. Misalnya ada harmoni wedding organizer, mungkin bisa kasih. Ya itu bagus tuh, harmoni organizer tuh. Wedding organizer tuh bagus. Ya sebelumnya juga saya sempat konsultasi juga sih sama pelopornya. Sama harmoni wedding organizer. Iya, pelopornya. Yang ngapain sedang tuh? Jadi ya itu, kalau saya kan tadi sampai dekorasi ya. Iya, dekorasi. Ya, dekorasi itu menyesuaikan baju juga. Kalau saya itu orangnya sangat menjunjung tinggi seni ya. Jadi saya itu orangnya agak sedikit perfeksional sebenarnya. Cuman ya gitu, agak enggak juga sih. Gue galau. Iya, jadi gitu, kalau bisa selaras satu tema gitu kan. Jadi mulai dari baju, dekorasi itu harus satu tema gitu kan. Jadi baju saya warna hitam, jadi Jawa ya, dekorasinya juga harus Jawa banget. Sama yang lainnya juga menyusul Jawa seperti undangan gitu. Oh, hitam ya? Nanti sebelahannya juga Setelah dekorasi, menyesuaikan baju, kemudian
Yang paling penting itu juga make up tuh buat cewek. Make up. Jadi sebenarnya sudah ditawarkan satu paket make up dengan busana gitu. Cuman karena saya melihat di satu tempat itu make up-nya kurang bagus tapi baju-bajunya bagus, jadi saya ambil bajunya aja, saya nyewa bajunya aja tapi make up-nya di tempat lain yang menurut saya yang saya suka gitu. Ya, sesuai dengan kriteria ya. Apa sih namanya itu? Suka. Gitu. Iya. Ya kebetulan saya itu suka dengan makeup yang lain tapi dengan baju yang di tempat selera ya. Seleranya gitu. Seleranya gitu. Ya. Kemudian setelah makeup juga ada tempat lain yaitu foto. Sebentar, makeup tadi kalau misalnya kita nggak yakin sama seseorang atau kita mau perlu untuk tes makeup bisa juga ya. Jadi makeup tes makeup gitu. Kalau mua sih rata-rata ya. Iya. Tapi nggak semua loh. Nggak semua ya. Ya selera kembali ke selera. Ya, kayak misalkan ada beberapa makeup yang mua yang terkenal memang, tapi saya nggak suka gitu. Sukanya sama mua yang si A gitu. Ya udah saya maunya A. Dan jangan salah, kalau pengen yang bagus, mua yang bagus itu kalau bisa sebelum gedung malahan kalau saya. Karena memang crowded juga yang antri. Pokoknya antara gedung sama mua itu berbarengan nggak apa-apa, atau sebelum, pokoknya mua yang kalau pengen mua yang bagus loh, tapi ya itu mereka ngantrinya lumayan gitu, apalagi kalau tampil cantik ya. Dan di situ adalah princess yang diidam-idamkan setiap wanita pada saat hari pernikahan. Dia nampak luxury gitu ya, cantik banget gitu, dan dia harus milih gitu. Dan kembali lagi budget yang disiapkan juga lumayan disesuaikan budget tadi gitu. Kalau kurang ya mungkin abangnya calon yang mempersunting agak bekerja lagi. Itu enggak. Nambah modal nikah. Iya. Ya sesudah make up itu kita hunting buat foto. Hunting untuk foto. Nyari-nyari yang apa sih, fotografer ya? Fotografer yang handal. Gitu. Karena kan ini momen kalau bisa ya sekali seumur hidup gitu. Kalau bisa itu carilah yang fotografer itu yang bagus lah gitu. Jangan, ya nggak apa-apa sih kalau misalkan budget kamu nggak memungkinkan untuk yang bagus, yang biasa aja ya no problem gitu kan. Kalau untuk saya pribadi sih kalau bisa yang profesional aja gitu kan, yang sudah nyata kerjanya gitu kan. Di situ kita bisa sih searching di Instagram gitu untuk melihat hasil karyanya gitu. Karena itu kan mengabadikan momen ya. Jadi sekali seumur hidup. Iya, jadi ketika anak lihat, oh ini ya mama papa saya dulu pada saat menikah seperti ini, cantik ya gitu, ganteng ya gitu. Itu berdasarkan hasil jepretannya gitu kan. Kalau misalkan angle-nya nggak bagus kan jadi merubah gitu kan, merubah mukanya jadi berubah. Kalau makan angle-nya bagus kan keren gitu, jadi anaknya juga keren ya papa sama mama dulu waktu menikah ya, atau gimana. Dilihat sama orang kan biasa juga kalau sudah menikah ya biasanya coba sih lihat waktu nikahnya dulu gimana acaranya gitu kan, bisa dilihat dari foto-foto gitu. Bisa juga dipost di Instagram atau sosial media lainnya gitu kan untuk mengabadikan momen aja sih sebenarnya. Cuman itu penting sih karena itu bisa dilihat selama-lamanya sih, bisa abadi. Apalagi kalau dimasukin ke sosial media ya, jejak si gundur. Jejak digital. Ya, jejak digitalnya tuh sepanjang masa sampai digital masih ada di dunia ini lah gitu. Jadi kalau bisa ya yang maksimal lah gitu. Betul. Hasil jepret. Setuju banget. Jadi kamu harus milih Desmond. Ada di situ salah satu fotografi yang bagus di Lampung, Mbak Emi. Iya, itu juga sih rekomendasi sih, salah satu fotografer handal ya menurut saya. Instagramnya ada nih, nanti bisa dilihat di sini. Iya. Nah, kita ngomongin budget nih, Mbak Emi. Kalau yang mua tadi ya, mua yang make up tadi lupa nih nggak diomongin. Tadi perkiraan berapa? Kalau mua yang sudah bagus sih itu sekitar, kalau yang harga standar kalau hanya make up saja itu 3,5 sampai 4 juta rupiah. 3,5 sampai 4 juta rupiah, oke.
itu untuk hanya make up pengantin dan orang tua saja gitu. Kalau ditambah sewa baju segala macam sama yang base cap dan lain-lain itu bisa sampai 9 juta. Tapi kalau hanya make upnya kan saya kan bajunya tempat lain, tapi sama yang muanya itu hanya make upnya saja, jadi hanya habis sekitar 4 jutaan gitu. 4 juta ya. Bajunya juga sewa berapa? Kalau baju pengantin itu kalau yang bagus itu kisaran 2 juta satu pasang. 2 juta sampai 2,5. 2 juta sampai 2,5 itu udah bagus ya, bisa dipakai. Gitu. Oke, kalau yang fotografi tadi perkiraan berapa Mbak ini? Dimulai dari standar, medium sampai high barangkali ya. Kalau standar mungkin itu sekitar 2 jutaan mungkin ya dapat ya, foto dan video itu ada 2 jutaan. Terus ada yang 7,5, ada yang 10 juta, ada yang besar sekali gitu, tergantung equipment yang dipakai gitu. Setelah fotografi didapat. Oh ya, tapi ini Mas, untuk foto pun sesuai selera juga ya. Ada juga yang menawarkan pre-wedding, prewed, ada juga yang nggak mau gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih ya langsung aja foto, biasanya nggak pakai prewed. Untuk selanjutnya itu ada undangan. Undangan itu ya penting gitu. Sebenarnya penting lah ya, karena itu untuk mengabarkan para tamu undangan gitu, para calon tamu undangan ini agar tahu si A ini mau menikah pada tanggal sekian dengan sekian di tempat apa gitu, di mana gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan untuk memberitahukan itu dengan secercah kertas pun cukup gitu. cuman nggak etis gitu kan, apalagi sekarang di Indonesia ya modelnya begitu kan, pakai undangan resmi dengan fisik resmi, dengan seindah mungkin. Karena menurut saya kalau undangan dan dekorasi itu menunjukkan karakter orang yang mengundang gitu. Jadi itu karakter orang tuh bisa terlihat dari undangannya seperti apa gitu. Dekorasinya seperti apa, karena kan itu kemauan si pengantinnya sih kan. Gitu. Kalau saya pribadi ya itu karena saya merasa dekorasi terus undangan, baju dan makeup itu merupakan karakteristik dari si pengantinnya, jadi saya memilih sendiri gitu. Karena itu berdasarkan maunya saya gitu, seleranya saya seperti apa. Itu. Jadi mau melihat selera si pengantin seperti apa ya lihat aja dari undangan, dekorasi, makeup, baju. Iya. Perpaduan ya, jadi supaya berpadu. Oh iya, ada lagi saya dapat catering, aku lupa deh. Catering tuh, itu sangat penting inti sih kalau kata saya, karena tamu kita kan menjamu tamu gitu kan. Tamu itu adalah raja gitu. Jadi kalau bisa berikanlah hidangan yang terbaik ya kan, yang sebisa kita gitu. Ya, jadi kalau bisa berikan makanan yang enak, berikan makanan yang enak gitu kan. Agar tamu undangannya senang gitu kan. Mereka datang pun ada yang jauh, ya kalau ada yang dekat nggak apa-apa. Kalau ada yang jauh-jauh datang tiba-tiba dihidangkan dengan makanan yang kurang sedap atau ya maksudnya pasti kecewa lah gitu kan. Pasti nanti ada aja omongan di belakang. Itu sensitif banget sih kalau makanan, kalau di dalam resepsi ya, acara pesta apapun itu makanan itu sensitif sih. Jadi kalau bisa kasihlah yang terbaik gitu untuk makanan. Kalau toh memang ada 2 option sih, kalau misalkan memang benar-benar mau ngepres budget banget, Anda bisa aja kasih option untuk manggung ya, sewa orang untuk masak. Iya, sewa orang untuk masak. Kalau kita kan bahasanya manggung sih gitu. Nyewa orang untuk masak, jadi kita yang belanja bahan-bahannya, nanti orang lain yang memasak gitu. Itu memang jauh lebih murah sih, bisa 2 kali lipat lebih murah. Untuk mau yang ribet, tapi ya kalau untuk mau yang ribet, kalau misalkan kita punya saudara, om tante yang bersedia untuk diribatkan gitu, ya silahkan, nggak apa-apa manggung untuk mempres budget sih, karena itu budget paling besar di makanan sih. Terus kalau misalnya memang punya uang lebih ya kita ini aja pakai catering yang terima beres lah. Terima beres kan. Nah, varian sih budgetnya? Kalau untuk di rumah itu 40.000 sih, kalau di sini masih ada. 40.000 satu porsi ya? Satu porsi. Kalau misalkan di gedung tuh minimal 45.000. Tapi kembali lagi ya, kalau bisa ya kalau punya ada saudara yang punya usaha catering ya nggak apa-apa, lebih murah.
saya kan Saudara lagi lebih murah. The power of saudara. Ya, catering ada 40.000, 45, 50 sampai besar 55 mungkin. Tapi Ada 100 oh, ada yang 100 ya. kalau di hotel. Iya, benar-benar. Ada yang 120, ada yang 150 gitu. Disesuaikan saja. Gitu. Referensi gedung nanti bisa cek di deskripsi, mungkin ada. Undangan tadi belum dikasih price-nya. Kalau Price undangan itu dari mulai Rp1.000 kayaknya ada ya, Rp1.000 ada itu. 1.400-an gitu lah. 1.400, 1.300, yang soft cover, ada hard cover, ada 4.000 sampai mahal ya, 10.000, 20.000 Ya, ada. Mau undangan yang diselipin iPhone juga bisa. Oh gitu. Diselipin emas. Ini iPhone gambar mungkin ya. Gambarnya, brosurnya mungkin. Gitu. Selanjutnya itu kita lihat souvenirnya. Souvenir. Ya itu lagi-lagi kalau saya pribadi itu ngikutin konsep saya. Konsep saya itu Jawa gitu kan. Jadi dari dekor segala macam, baju segala macam itu udah Jawa. Souvenir sekalian pun saya mau Jawa banget gitu. Kalau saya pribadi kayak kalau Jawa sih pengen gantungan kunci yang bentuk wayang atau gunungan gitu. Terus juga ada mangkok, ada gambar pengantin Jawanya gitu. Kalau saya pribadi itu ya gitu. Tapi kembali lagi ke budget sih. Kalau misalkan memang budgetnya hanya disediakan untuk souvenir yang biasa saja ya nggak masalah gitu. Toh souvenir itu hanya pelengkap saja gitu. Jadi ya kalian juga merasakan lah ketika datang ke undangannya siapa, pernikahan siapa gitu. Ketika dikasih souvenir ya ada yang kepake, ada yang enggak, ada yang digeletak aja gitu kan. Hanya pelengkap saja karena ucapan terima kasih sudah mendatangi mendatangi undangan apa sih? Memenuhi undangan yang sudah diberikan. Ini kan salah satu kewajiban muslim itu memenuhi undangan saudaranya gitu kan ya. Gitu. Jadi ucapan terima kasih. Iya. Sebisa mungkin harus datang. Kalau misalkan benar-benar urgent nggak bisa ya it's okay. Ucapan terima kasih aja sih souvenir itu sebenarnya. Jadi ya pelengkap aja sih. Sesuai kembali lagi ke budget sih nggak apa-apa. Perkiraan harganya ada yang mulai kalau harga ada yang dari 2.000, 1.000 ada aja. 1.000 ada ya? 1.000. Bahkan kalian bisa kalau zaman dulu sih kalau saya itu permen 2 di strapless aja gitu. Di ucapan terima kasih juga tuh bisa. Ada tulisannya terima kasih gitu di strapless. Yang penting ada ucapan terima kasihnya aja sih. Gitu. Ada sampai ada loh waktu itu konglomerat gitu dia emas 5 gram kalau nggak salah souvenirnya. Familiar itu ya. Atau handphone gitu lah. Ada door prize segala macam gitu. Ya itu kan untuk orang yang ya gitu lah. Sisa-sisa uangnya dibuatkan untuk itu. Dia bingung gitu, buang uang kemana. Gitu. Kan kemudian yang paling penting dan sangat amat penting selanjutnya itu adalah mengurus administrasi pernikahan. Kalau itu nggak diurus, mohon maaf, nggak ada penghulunya, nggak sah nanti kan. Pesta-pesta aja, pesta apaan gitu. Nah itu acara yang intinya, acara paling pentingnya sebenarnya inti dari suatu acara pernikahan gitu ya. Core of the core. Iya. Jadi gimana sih cara ngurusnya itu? Urutannya bagaimana? Waduh. Saya juga orang lagi gimana? Saya terima beres sih. Itu kebetulan pihak laki-laki. Jadi kebetulan kan saya di Lampung Selatan, kalau calon saya itu di Bandar Lampung. Jadi saya numpang nikah gitu di situ di kecamatan. Jadi orang pihak yang keluarga laki-laki sih yang ngurus. Kalau saya terima beres jadi cuman ngurusin NA-nya aja. Nomor apa kan? Nilai akhir. Oh nilai. Parah. Gitu. Ya, nomor telepon penghulu jangan lupa disimpan. Kalau misalnya pas sudah acara akad nikah penghulunya belum datang, lupa nggak ada nomor HP dan ternyata penghulunya lupa juga, gagal kan. Dan ada juga loh kejadian. Jadi si penghulunya itu taunya nikahnya di rumah. Jadi si penghulunya datang ke rumah, padahal acaranya itu di gedung. Jadi alhasil telat. Apalagi acara di gedung ya.
Kalau udah cara di gedung kalau bisa kalau ngambil pagi sih. On time banget ya. On time pagi, karena kalau misalkan sampai telat itu merusak banget sih. Karena kalau di gedung ya namanya Sewa atau bisa over budget kalau lewat jam yang sudah ditentukan. Perkiraan harga untuk menyiapkan itu berapa sih? Administrasi NA, kemudian kelurahan segala macam. Kalau itu satu lingkungan ya, yang perempuan sama laki-lakinya satu kota gitu, itu ya sekitar 500-an gitu. 500.000. Kalau saya beda kabupaten itu lebih sih, hampir 1 juta lebih. 1 jutaan ya. 1 juta. Atau mau gratis bisa juga sih, nikahnya di KUA. Ya, kalau mau gratis langsung on the spot. Datang Langsung di KUA langsung. Itu bayar karena kita nggak di KUA aja sih, untuk biaya akomodasi lah. akomodasi. Semakin dekat itu karena kita kan sudah misalkan semua udah beres, sudah DP, udah bayar kan, kemudian semuanya udah siap. kita fitting lagi, Fitting baju lagi, itu yang paling penting sih. Semakin karena dekat. kan pengantin itu biasanya pada saat fitting awal itu kan mungkin badannya ada yang kegemukan, ada yang kekurusan gitu kan, jadi butuh badan yang proporsional untuk memakai pakaian yang sudah diinginkan gitu. Jadi sehingga pada saat H-10 biasanya H-10 yang punya fitting ya. fitting kembali fiksasinya. H-10 sudah fitting baju lagi, sudah pas, ya udah gitu, udah beres. Kemudian sudah sangat mendekati tuh biasanya kan ada kayak pengajian ya, selamatan lah kalau kata orang itu, ada selamatan. Nah kalau pada saat selamatan itu kalau bisa, kalau saran saya sih itu kan biasanya kita ngasih nasi kotak ya, selamatan kayak pengajian, doa-doa gitu. Itu biasanya kita kalau untuk yang umat muslim bisa, kalau saya sarankan itu ngasihlah beberapa makanan ke panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, karena itu semua pada dasarnya kita ini manusia hanya bisa berencana gitu kan, Allah lah, Tuhan lah yang mengatur semuanya gitu. Jadi demi kelancaran ya kan, nggak pengen kan acaranya rusak atau seperti apa, nggak jadi atau gimana, nauzubillah. Gitu, demi kelancaran lah intinya, biar berkah juga. Tujuan kita mengadakan acara resepsi itu kan ya untuk sedekah gitu kan, untuk memberikan kabar gembira, memperkenalkan ke orang-orang bahwa ini loh suami saya saat ini loh istri saya, ini loh mertua saya gitu kan. Intinya mengenalkan sebenarnya pasangan kita, mengenalkan mertua kita itu kan menjamu tamu gitu kan, karena kita mengundang. Jadi gue mau apa juga lupa. Oh no. Sudah kita melakukan selamatan gitu kan, berdoa bersama, mengundang para tetangga gitu kan, saudara. Sudah itu yang paling penting adalah menyiapkan mental. Kalau untuk yang perempuan, kalau bisa merawat tubuh gitu kan, agar gimana caranya pada saat sudah sah gitu kan, si suami bahagia. Jangan sampai nanti pada saat hari hanya malah lemes, jangan begadang. Untuk mensiasati itu bayar jasa WO, wedding organizer. Salah satunya tadi itu Harmony wedding organizer. Kalau punya uang lebih ya silakan, tapi kalau misalkan nggak ada ya, kalau bisa, kita kan punya keluarga ya, kalau yang punya keluarga besar ya kita kasihlah tanggung jawab pada saudara-saudara kita itu, si A untuk ngurusin catering, si B ngurusin dekor, si C ngurusin apa, pokoknya kita bagi tugas gimana caranya biar pengantin itu bener-bener H-2 itu nggak ngapa-ngapain, nyantai, pikiran fresh, udah besok paginya udah tinggal make up segala gitu aja sih. Biasanya ya kalau sudah ada omongan ke keluarga besar itu pasti ada aja omongan-omongan di belakang, entah omongan kok si lakinya cuma ngasih uang sekian, kok si ini itu. Kalau bisa kondisikan keluarga kalian, terutama keluarga si perempuan, keluarga besar, kondisikan sebaik mungkin lah gitu ya, kondisikan agar gimana caranya biar tidak keluar omongan pada saat hari hanya, omongan masalah uang apapun itu, menjelek-jelekan itu jangan sampai. Tolong koordinasi kepada keluarga besar, karena ada pernah pengalaman
pada saat hari hanya, pada saat akad itu kan kumpul keluarga laki-laki dan keluarga besar si perempuan, pihak perempuan. Tiba-tiba ada nyeletuk gitu keluarga yang perempuan itu, kok si perempuan kok cuma dikasih mahar sekian, kok ini kok kayak gini ya, kok ini gitu ya, kok pelayanannya seperti ini atau bagaimana gitu. Akhirnya alhasil keluarga si laki ini yang jauh-jauh dari Jawa datang karena sakit hati. Begitu selesai acara dia langsung pulang, nggak ada basa-basi karena sakit hati. Makanya tuh kalau bisa koordinasi lah dengan keluarga, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik lah. Sebisa mungkin menjamu keluarga si pihak laki-laki dengan sebaik mungkin. Ada saja sih hal-hal yang mungkin nggak enak, entah apa itu, terutama omongan orang ya udahlah, kalau omongan orang itu nggak usah begitu didengerin ya. Memang sih kita sebagai calon pengantin agak sensitif ya, beda kejiwaannya, secara psikisnya pun beda gitu kan, akan jadi jauh lebih sensitif gitu. Dan ketika diomongin hal yang sensitif sedikit aja walaupun kecil itu akan bikin stres jadinya kepikiran aja gitu, takutnya sih gitu. Ya itu tadi pemirsa, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mbak Emi tentang apa sih yang perlu disiapkan untuk menghadapi hari pernikahan gitu. Yang paling penting adalah calonnya. Kalau calonnya belum ada, itu jadi PR besar. Atau bisa deh order ke Harmony Wedding Organizer untuk paket lengkap dengan calon pengantin, bisa gitu. Banyak stok jomblo. Banyak stok jomblo gitu. Ya, dan terima kasih banyak atas bincang-bincangnya bersama Mbak Emi tentang persiapan menikah. Pernikahan itu adalah suatu ibadah. Yang sedang menyiapkan diri untuk menikah, kami doakan mudah-mudahan lancar sampai hari H dan tidak ada halangan suatu apapun. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.